Kalian pasti tahu kan brand Suzuki? Sekarang-sekarang ini lagi hangat banget nih diperbincangkan, karena brand ini juga mau hengkang dari MotoGP. Sebenarnya ada apa sih dengan Suzuki? Ya kalau mau lihat penjualan mobil dan motornya di Indonesia, memang ya biasa-biasa aja. Bahkan saya pernah bertanya kepada teman saya yang bekerja di Suzuki Indonesia. Dia bilang Suzuki udah nggak akan ada di Indonesia kalau penjualan Satria F di Indonesia tidak laku. Dan untuk mobil, jika R3 nggak laku, mungkin udah nggak ada juga Suzuki di Indonesia. Kenapa brand Jepang satu ini kurang diminati? Untuk mengenal hal ini, saya akan menjelaskan dari perspektif saya aja ya. Pada dasarnya, teknologi yang dipakai Suzuki sebenarnya sudah sangat bagus. Sudah bisa dibilang setara dengan brand Jepang lainnya. Hanya saja tampilan mobil dan motor Suzuki kurang diminati di Indonesia. Ditambah, terkadang Suzuki spare part-nya cukup mahal dibandingkan kompetitor lainnya. Ini adalah salah satu yang menjadikannya Suzuki kurang diminati. Bahkan bukan di Indonesia aja, di dunia pun Suzuki pada dasarnya kurang diminati dengan penjualan yang biasa-biasa aja. Nah, karena hal ini dan ingin mengikuti kesuksesan Toyota, Suzuki bergabung dengan kejuaraan rally dunia, yang mana Suzuki memulai langkah awalnya di WRC melalui JWRC atau Junior World Rally Championship. Ini dimulai pada tahun 2002. Yang mana Suzuki mulai berkompetisi di FIA Junior World Rally Championship dengan versi Super 1600 dari Ignis dan tidak menghasilkan apapun di debutnya. Kemudian tahun berikutnya, Suzuki berhasil memenangkan 2 acara rally dengan pembalapnya, yaitu Daniel Carlson. Dan pada tahun 2004, Suzuki memenangkan gelar kejuaraan rally dunia junior dengan pembalapnya yaitu Per Gunnar Andersson. Kemudian setelah suksesnya di JWRC pada tahun 2004, Suzuki kembali mengikuti 16 putaran JWRC pada tahun 2005 dan memperkenalkan mobil barunya, yaitu Swift S1600 di Finlandia. Dan Suzuki memiliki pembalap Inggris, yaitu Guy Wilkes, yang mana dia berhasil menjadi runner-up di kejuaraan rally tahun itu. Kemudian pada tahun 2007, Suzuki memiliki musim terbaik sepanjang karirnya di JWRC, yang mana Andersson memenangkan gelar untuk kedua kalinya, sementara Urmo Ava finish kedua di klasemen dengan Swift S1600 yang identik. Kemudian di tahun yang sama, Suzuki melakukan pengujian mobil Suzuki SX4 WRC, yang mana ini dilakukan di Jepang pada Februari tahun 2007, sebelum pindah ke Eropa pada bulan Maret di tahun yang sama. Setelah pengujian yang berat di Jepang, Suzuki melakukan pengujian di trek gravel, yang mana ini dilakukan di Prancis Selatan pada bulan April. Kemudian, secara resmi, Suzuki SX4 WRC melakukan debut kompetitif di Korsika pada Tour de Corse tahun 2007 dengan pembalapnya yaitu Nicolas Bernardi dan co-drivernya Jean-Marc Fortin. Namun sayangnya tim Suzuki hanya berhasil meraih posisi di luar 10 besar. Dan ini menjadi awal yang cukup buruk untuk Suzuki di WRC. Mengingat di tahun yang sama Suzuki mengalami tahun terbaiknya di JWRC. Dan di tahun yang sama juga Suzuki WRC Team juga berpartisipasi dalam rally Inggris tahun 2007 dengan pembalap Sebastian Lindholm dan co-driver Tommy Touminen. Dan lagi-lagi, mendapatkan hasil yang tidak begitu memuaskan. Kemudian di tahun 2008, untuk tahun ini, Suzuki mengganti pembalapnya, yaitu Tony Gardemeister dan Per Gunnar Andersson. Selain pembalap yang diganti, Direktur Teknis Michael Nandan juga diganti oleh Susuke Inagaki dan Akira Kawada yang ditunjuk sebagai manajer tim. Akhirnya Suzuki di tahun itu berhasil mencetak poin pada debut mereka, yang mana Andersson berhasil finish di posisi ke-8 di Monte Carlo Rally tahun 2008. Dengan hasil ini, akhirnya Suzuki mendapatkan 2 poin dalam perburuan gelar pabrikan. Kemudian pada rally Swedia tahun 2008, Suzuki dan Gardemeister berhasil mendapatkan posisi ke-7 dan menghasilkan 3 poin lagi untuk Suzuki. Namun sayangnya, Suzuki tidak bisa menghasilkan poin di semua stage yang ada, karena Suzuki mengalami masalah mesin yang mana head gasket dari mesin mobilnya rusak. Gara-gara hal ini, akhirnya pembalap Suzuki, yaitu Gardemeister, retire dari rally Monte Carlo, dan Andersson retire dari rally Swedia. Awal yang baik bukan berarti akan baik terus-menerus. Mobil Suzuki terus mengalami kerusakan, dan puncaknya di rally Meksiko. Dengan kedua mobilnya, Suzuki retire di acara tersebut, karena mobilnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Akan tetapi, patah semangat bukanlah pilihan untuk Suzuki di kala itu. Setelah berjuang dengan masalah di beberapa rally, Suzuki akhirnya bisa mencapai hasil terbaik mereka di Selandia Baru, dengan Andersson finish ke-6 dan Gardemeister di ke-7. Kemudian Suzuki mengikuti rally di kandang mereka, yaitu di rally Jepang tahun 2008.
tim Suzuki berhasil tampil lebih baik dan menempati posisi kelima dan keenam. Selama stage super spesial di Sapporo Dome, Gardemaster juga memberi Suzuki dan XX4 WRC kemenangan stage, yang mana ini menjadi kemenangan pertama mereka. Setelah hasil manisnya di rally Jepang, Anderson dituntut lebih sama Suzuki untuk mendapatkan podium di tahap awal rally Inggris. Tapi sayangnya, dia hanya bisa finish ke-7 di depan Mikko Hirvonen dari Ford. Dan di akhir musim itu, Suzuki sayangnya keluar dari kejuaraan WRC. Ini karena krisis keuangan tahun 2008 yang menimpa secara global, dan Suzuki mengalami penurunan pesat penjualan otomotif. Suzuki sesegera mungkin mengambil tindakan, termasuk penilaian ulang atas hasil produksi globalnya, yang dalam arti tertentu mungkin merupakan satu-satunya hal yang diperlukan oleh industri kelas berat berskala besar untuk menghentikan sesuatu yang hanya benar-benar berguna untuk tujuan periklanan. Ya, kalau mau dibilang ya, ajang WRC adalah salah satu periklanan terbaik di dunia untuk memperkenalkan merek. Ya, lihat aja Toyota. Dengan beringasnya Toyota GR Yaris di WRC, Toyota bisa ngejual mobil GR Yarisnya dengan harga seenak jidat. Bayangin aja, untuk mobil hatchback aja harganya bisa sampai 1,2 miliar. Ya, kalau dilihat sebelumnya, mobil Toyota dengan nama yang sama yaitu Yaris, dulunya dijual dengan harga cuma sekitar 225 jutaan aja. Ya, walaupun ada fitur-fitur yang memang beda, tapi tetap aja, kalau GR Yaris nggak menonjol di WRC atau mendominasi, nggak mungkin Toyota berani menjual mobil GR Yaris dengan harga segitu. Karena hal inilah, akhir-akhir ini banyak yang memperdebatkan keluarnya Suzuki di WRC bukan hanya dari faktor krisis global aja. Banyak juga fans dan kritikus memberi spekulasi, seperti mobil Suzuki sangatlah buruk. Spekulasi ini muncul karena Suzuki langsung mengalami masalah dengan SX4-nya dari awal. Dan tidak hanya dengan mobilnya aja, tetapi dengan tim manajemen Suzuki juga. Namun di atas kertas, tim Suzuki telah berhasil membuat tampilan mobil XX4 lebih sesuai dengan kejuaraan rally, dibandingkan dengan Citroen Xsara yang tampilannya agak gimana gitu. Walaupun kedua mobil ini dari luar terlihat hampir identik, namun kedua mobil ini sangat berbeda, yang mana SX4 memiliki 16 katup dan mesin 4 silinder inline. Jadi sebenarnya mobil XX4 bukanlah mobil yang sangat buruk. Pada dasarnya, Suzuki hanya membutuhkan beberapa pembalap hebat untuk membawa mereka ke puncak gelar pabrikan. Jadi Suzuki hanya 2 tahun aja di WRC. Tapi di JWRC, Suzuki terus membalap dengan Suzuki Swift-nya sampai tahun 2010. Dengan kesuksesannya di JWRC dengan Suzuki Swift-nya, ini tentu aja terbukti kalau penjualan Suzuki Swift di dunia melonjak naik. Ya contohnya kayak di Indonesia aja, waktu tahun 2006 sampai 2010-an. Suzuki Swift adalah mobil favorit anak muda di masa itu. Ya kesimpulannya, Suzuki untuk saat ini mungkin tidak akan balik lagi ke WRC. Dan kayaknya udah dipastikan beberapa tahun ke depan juga nggak bakal balik sih. Karena memang melihat penjualan mereka tidak sebagus dengan brand Jepang lainnya. Dan untuk mengikuti WRC bukanlah hal yang murah. Jadi Suzuki mungkin untuk saat ini tidak akan melirik WRC. Tapi nih ya, kalau aja Suzuki mau balik lagi ke WRC, Suzuki mungkin bisa aja seberingas Toyota di WRC. Tapi dengan catatan, Suzuki harus memiliki pembalap yang cukup berbakat untuk membawa mobilnya. Kemudian staf yang lebih baik, lalu peralatan yang lebih baik, dan tentunya keuangan yang lebih baik. Kalau Suzuki menerapkan ini tanpa keraguan sedikitpun, Suzuki mungkin bisa mendominasi di WRC. Karena kalau kita melihat mobil Baleno hatchback-nya memiliki body roll yang pas untuk WRC. Tapi ya balik lagi, semua itu membutuhkan uang yang sangat besar. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus dilakukan Suzuki untuk mengikuti WRC kembali? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini